Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita sehingga di pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini, dan insya Allah akan kita lanjut dengan taklim subuh. Semoga hal ini akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada tanggal 5 Muharram ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang keutamaan ilmu. Di dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, di sini sangat jelas ya bahwa kualitas antara orang yang mengetahui dalam arti memiliki wawasan atau keilmuan dalam bidang tertentu tentunya tidak sama. Misalkan ada orang yang memiliki pemahaman tentang syariat misalkan, dengan orang yang tidak memiliki pemahaman tentang syariat, ya tentunya berbeda. Baik cara pandangnya ataupun sikapnya, perilakunya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang mengetahui pemahaman tentang syariat tentunya ia akan berbuat sesuai dengan keilmuannya atau sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam syariat tersebut. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat mendapat pelajaran. Maksudnya apa nih? Ya, orang yang pikirannya terbuka, yang jiwanya normal ya. Kalau dikatakan berakal sehat berarti dia tidak gila ya. Hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa atau tidak ngerti dikasih tahu, tidak ngerti apa diberikan nasihat, berarti akalnya tidak sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Terutama akal kita ya, dan tentunya juga jasad kita, badan kita. Bahkan sekarang istilah akal sehat ini kan lagi ngetren ini kan. Ya. Orang yang berakal sehat berarti tidak dungu. Orang yang tidak berakal sehat berarti
Dungu kan gitu. Songong. Iya. Kemudian Allah juga menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dalam firman-Nya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, jadi selain orang yang beriman dan juga berilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita ini kan beriman semuanya. Supaya derajat kita diangkat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berilmu juga. Oleh karenanya jangan pernah malas atau bosan untuk taklim, untuk menuntut ilmu. Ini Al-Quran ya. Allah yang berfirman. Saya sering mengatakan kalau Al-Quran itu sifatnya adalah qat'i, mutlak kebenarannya ya. Tidak bisa diragukan. Sedangkan hadis itu masih zoni, perlu tahapan atau penelitian untuk menentukan atau menetapkan apakah hadis itu bisa menjadi qat'i, mutlak itu kebenarannya. Ya, itulah makanya ada klasifikasi ya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu. Tapi kalau yang namanya Al-Quran, karena ini adalah firman Allah, katakan qat'i, mutlak kebenarannya. Loh, kan hadis perkataan Nabi, apakah hadis diragukan? Bukan perkataan Nabinya yang diragukan. Untuk menetapkan apakah betul hadis itu memang asli ya ucapan Nabi, itulah yang dikatakan perlu penelitian. Sehingga ada hadis yang diragukan nih, oh ini kayaknya bukan perkataan Nabi nih, karena memang pada era atau fase tertentu itu ada fase di mana pemalsuan hadis itu begitu luar biasa, begitu merajalela. Masing-masing mempunyai kepentingan untuk menonjolkan kelompok-kelompoknya, sehingga banyak yang memasukkan hadis-hadis ya. Termasuk sekarang ini juga ada hadis-hadis itu kan. Sebentar lagi akan memasuki bulan Safar, barang siapa yang menyampaikan hadis ini kepada yang lain maka akan dihapuskan dosanya. Mending setahun, 10 tahun gitu kan. Barang siapa yang tidak menyampaikan hadis ini maka akan mendapatkan celakaan dan lain sebagainya. Nah, setelah diteliti ternyata nggak ada hadis itu. Tapi banyak kita yang wah, kalau nggak saya share lagi kan dapat celaka nih. Udah di share aja semuanya, share gitu kan. Yang untung siapa? Provider. Setiap ada terjadi pengiriman postingan-postingan kan dapat untung gitu. Baik. Di dalam surat Toha pun Allah mengatakan qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Bahkan bukan hanya sebatas dalam ayat-ayat Al-Quran saja pentingnya ilmu ini, sehingga Rasulullah pun bersabda memberikan satu statement bahwa ilmu itu sangat penting. Bahkan dalam kajian yang sering kita ikuti Jumat malam Sabtu, dalam hal ibadah saja, ketika kita beribadah tanpa dilandasi ilmu atau pengetahuan tentang ibadah yang kita jalankan, itu bisa sia-sia ibadah kita. Kenapa? Karena bisa jadi atau dikhawatirkan ada faktor-faktor yang merupakan unsur ya fundamental atau istilahnya rukun dalam ibadah tersebut yang tidak kita jalankan.
Kenapa? Karena tidak tahunya ilmu kita. Ya contoh simpelnya misalkan sholat saja ya. Karena dia tidak mengetahui fikih sholat, ada rukun yang tidak terbawa. Sah nggak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Misalkan Fatihahnya nggak dibaca, gitu kan. Sedangkan Al-Fatihah itu merupakan rukun dalam sholat. Walaupun ada ulama yang berpendapat ketika sholat berjamaah seorang makmum, ketika dia sudah meniatkan mengikuti imam, walaupun dia nggak baca apa-apa, itu sudah sah sholatnya. Tapi ada juga ya, ulama yang tetap untuk yang rukun-rukunnya si makmum tetap harus membacanya. Ya artinya kalau memang pada posisi itu amanlah kalau yang selalu sholat berjamaah. Jadi walaupun dia tidak tahu tapi mengikuti imam, maka apa yang dia kerjakan itu sudah di-cover oleh imam. Cuman pertanyaannya, apakah setiap waktu sholat kita selalu berjamaah? Kira-kira kita lebih sering sholat berjamaah atau lebih sering sholat sendiri? Sendirilah. 50-50 gitu. Nah itulah pentingnya ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din. Barang siapa yang menghendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkannya tentang agama. Muttafaqun alaih. Nah ini yang tadi saya katakan. Hadis berarti ini sudah sahih, muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih itu disahihkan oleh beberapa ulama hadis yang telah melalui penelitian yang teliti, ya, yang akurat. Dan lebih tegas lagi diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka sabila yabtaghi bihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u, wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitana fil ma, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhazahu akhaza bi hazzan wafirin." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu dengannya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi jaminannya orang yang berusaha untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan menyediakan surga, memudahkan. Ya memang kalau kita lihat korelasinya ya memang jelas ya. Orang yang mencari ilmu tentunya kan dia dalam rangka mencari kebenaran. Nah ketika ia mendapatkan kebenaran melalui ilmu yang dituntutnya, maka di situ ia akan mendapatkan cara-cara atau thariqah bagaimana agar ia tidak tersesat di dalam hidupnya. Kalau orang yang tidak tersesat, ya tentunya kan insya Allah nanti di akhirat akan masuk surga, masuk dalam surganya Allah. Tapi kalau orang yang tidak, kalau orang yang tersesat karena apa? Karena tidak memiliki ilmu, bisa jadi dalam hidupnya ia akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran karena ketidaktahuan ilmunya. Lalu apakah ada jaminan atau ada pendapat yang mengatakan kalau kita nggak tahu kan kita dibebaskan dari tuntutan? Tidak bisa, ya. Bahkan di dalam Al-Quran saja itu ada ditegaskan bahwa nanti di akhirat itu banyak kelompok manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, lalu ia menuntut keadilan dan minta dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kenapa? Karena mereka melakukan ini karena mengikuti pemimpinnya.
Kemudian iblis maju ke depan pidato. Ya ini karena tipu daya, memang sengaja ini adalah tipu daya yang dilakukan oleh iblis. Jadi kita tidak bisa melimpahkan perbuatan kita, melimpahkan kesesatan kita kepada orang yang kita jadikan panutan atau yang kita ikuti. Nah itu artinya apa? Kita di dalam mencari orang yang akan kita jadikan panutan pun tentunya harus hati-hati. Kan banyak seorang pemimpin punya pengikut, punya umat, punya jamaah, tapi sesat. Ada nggak? Kayak yang lagi ngetren nih sekarang. Hah? Ada ya? Dia bilang nggak perlu pergi haji ke tanah suci karena Indonesia ini udah tanah yang suci. Jadi pergi hajinya ke sono, ke Indramayu kan. Tawafnya di Masjid Rahmatan lil Alamin di sana. Itu pengikutnya itu juga nanti ikut-ikutan sesat. Dan pengikut itu nanti nggak bisa ngeles. Ya Allah, saya kan ikutin syekh saya ini. Nggak bisa dong saya menurut. Ya enggak, ada syekh lu sesat, kenapa diikutin kan gitu. Para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho dengan perbuatannya. Malaikat akan membentangkan sayapnya. Dalam arti di sini berarti malaikat mendukung, ya, membantu para manusia mencarikan jalan-jalan agar ia bisa mendapatkan kemudahan, agar ia bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena ridho. Dia mencari ilmunya itu ridho, walaupun dia harus bersusah-susah. Makanya kalau kita mendengar kisah para ulama-ulama dahulu, ya, ulama-ulama salaf, ya, misalkan Imam Syafi'i saja, atau Imam Bukhari yang katanya asal negerinya itu di Bukhara, daerah Soviet. Tapi dalam menelusuri hadis itu mengembara ke negeri-negeri yang sangat luar biasa, yang jauh, ya, ke Iran, Baghdad, ke Mesir, kemana, dalam rangka mencari, menelusuri kebenaran satu hadis. Dan itu pakai biaya sendiri. Jadi dia menjual asetnya, menjual tanahnya hanya dalam rangka menelusuri kebenaran hadis yang dia kumpulkan. Dan ternyata tidak sia-sia, ya. Sehingga Imam Bukhari dikenal sebagai salah satu imam hadis yang dijadikan rujukan hadis yang ditakhrij atau yang diriwayatkan. Karena Imam Bukhari itu hanya memasukkan hadis yang menurut penelitian dia itu status hadisnya adalah sahih, ya. Jadi ketika bicara sanadnya gitu kan, si A berkata bahwa ia mendengar dari si B, yang mengatakan bahwa B mendengar dari si C. Nah itu diteliti itu, benar gak nih si A mendapatkan informasi atau matan hadis tersebut dari si B. Diteliti, si A hidupnya tahun berapa, B tahun berapa, ketemu nggak antara A dengan B? Kalau A dengan B nggak ketemu dalam hidup, nah berarti ini kan di situ ada ilat, ada kecacatan di dalam periwayatan hadis tersebut. Atau ada masa hidup, tapi ketika si A bertemu si B, si A katakan baru 2 tahun umurnya. Si B yang dikatakan menurunkan hadis tersebut umurnya sudah tua. Kan nggak mungkin orang 2 tahun menerima hadis. Nah itu sampai ke situ penelitian yang dilakukan. Sehingga insya Allah dengan upaya dan karya yang telah dilahirkannya para imam hadis ini, nah, keberkahan akan diterima oleh mereka. Setiap kita mengkaji, setiap kita membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis ini, mereka akan mendapatkan pahala jariyah. Itulah makanya ilmu sangat penting. Nah makanya bagi kita, bagaimana agar kita mendapatkan pahala jariyah dari ilmu, kepada anak minimal kita harus menurunkan
Satu ilmu yang nanti ilmu itu akan diamalkan seumur hidupnya oleh anak kita. Apa misalkan? Sholat. Walaupun kita menyekolahkan anak kita, walaupun kita mondokin anak kita, tapi untuk beberapa bagian dalam sholat itu, kalau bisa kita ikut, ya, menanamkan ilmu tersebut. Misalkan kita mengajarkan bacaan Fatihah kepada anak kita yang benar, supaya ketika anak kita membaca sholat, membaca surat Fatihahnya dengan benar sehingga sholatnya sah. Nah, wasilah dari kita mengajarkan Fatihah kepada anak kita, sholatnya benar, anak kita sholat seumur hidupnya, maka kita akan mendapatkan pahala jariyah. Atau bukan kepada anak saja, kepada siapa saja yang ingin kita berikan, ya, ilmu. Dalam hal ini mengajarkan membaca Fatihah yang benar. Cuman pertanyaannya, Fatihah kita ini udah benar apa belum? Kira-kira udah benar semua nih bacaan Fatihah kita masing-masing? Insya Allah kan gitu. Nah, berarti kalau udah benar semua, semuanya udah siap nih, udah ready nih untuk jadi imam sholat. Jadi nanti kalau misalkan imam yang biasanya nggak ada, udah nggak usah main dorong-dorongan gitu kan. Maju aja karena semuanya sudah standar gitu ya. Insya Allah ya. Sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu hingga ikan yang ada di dalam air. Ini luar biasa ini kan ya. Orang yang berilmu akan dimintakan ampunan atas kehilafannya tentunya ya. Bahkan sampai ikan yang ada di dalam air itu mohonkan ampun kepada kita. Tuh, luar biasa, Pak. Kalau orang yang menuntut ilmu, orang yang bersungguh-sungguh ketika ia melakukan satu kehilafan, karena adanya katakanlah kesalahan gitu ya, karena ketidaktahuannya, ini semua makhluk Allah ini mohonkan ampunan sama Allah. Kalau di sini dikatakan sampai ikan di dalam air, kita kenalannya enggak sama ikan, tapi si ikannya minta ampunan sama Allah. Kan luar biasa manfaat daripada ilmu. Nah, makanya nanti di rumah kalau kita makan lauknya ikan, bilang terima kasih dulu sama ikan. Terima kasih ikan ya, kamu adalah salah satu makhluk yang dalam hadis disebutkan memohonkan ampun kepada kami. Dan mohon maaf juga terpaksa kamu saya makan gitu. Itu sebetulnya itu ikan itu ridho. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang takdirnya, yang ditakdirkan hidupnya untuk dikonsumsi oleh manusia, itu ridho Pak, mereka semua. Luar biasa itu. Seperti kambing, sapi, kerbau, itu mereka ditakdirkan oleh Allah hidupnya, ya. Mereka dipelihara oleh manusia hanya untuk disembelih kan. Tapi mereka ridho, luar biasa itu. Keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Nah, ini perbandingannya. Ada seorang ahli ibadah tapi ilmunya kurang, gitu kan? Ibadahnya luar biasa kencangnya gitu kan. Mungkin ya namanya disebut ahli ibadah, berarti hidupnya itu ya hanya ibadah gitu kan. Ya selain dia juga melakukan amalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, fisiknya ya. Nah, dibanding dengan ahli ilmu yang katakan kuantitas dan kualitas ibadahnya tidak seperti sang ahli ibadah tersebut, tapi dia beribadahnya dilandaskan ilmu. Itu perbedaan ibarat bulan purnama dengan bintang-bintang. Coba kalau malam kita melihat bintang itu kan jumlahnya banyak sekali, ribuan, jutaan, bahkan mungkin miliaran. Tapi ada satu bulan purnama. Kalau bicara bulan purnama berarti bulan ketika dalam kondisi
full ya, bulat, sinarnya terang, bentuknya sempurna. Ketika kita memandang ke langit, mana yang dominan kita lihat? Pasti bulan. Ya seperti itulah perumpamaan orang yang berilmu dibanding dengan para ahli ibadah yang ilmunya kurang. Para ulama ialah pewaris para nabi. Nah, di sini kok Nabi tidak mengatakan bahwa anak cuculah pewaris ilmuku, tidak. Karena tidak semua anak cucu Nabi juga menjadi ulama. Ya Nabi sudah tahu akan hal itu. Makanya yang dikatakan pewaris para nabi di sini adalah para ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Nah, ini kalau kita bicara masalah bentuk kalimat, ulama itu adalah bentuk jamak dari orang yang berilmu. Orang yang berilmu dalam bahasa Arab itu alim, ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia ini sudah terjadi pergeseran makna. Ya ulama kalau dalam bahasa Indonesia artinya orang yang berilmu, gitu kan, tunggal. Padahal makna sebenarnya ulama itu adalah bentuk jamak. Makanya kalau dalam Indonesia udah disebut ulama, tapi para alim ulama, gitu kan. Udah para alim artinya alim-alim yang banyak ditambah lagi ulama. Banyak lagi, gitu kan. Ya memang di kita masih sering terjadi. Seperti malaikat. Itu bentuk jamak dari malakut. Tunggalnya mufradnya malakut. Nah, tapi dalam pengertian bahasa Indonesia, malaikat itu maknanya tunggal, ya, mufrad. Ya itu nggak masalah karena itu asimilasi di dalam bahasa. Ya. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Ya emang nggak ada ulama sahabat yang diwarisin harta sama nabi. Ada nabi memberikan harta kepada para sahabatnya? Nggak ada. Bahkan yang ada para sahabat pun bahu-membahu mendukung, menginfakkan hartanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Tapi yang namanya ilmu, semua sahabat diwariskan ilmu oleh Nabi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Nah, maksudnya barang siapa yang mengambil bagian daripada meraih ilmu untuk diajarkan kembali kepada manusia yang lain, ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya, artinya insya Allah nanti di hari akhirat itu para ulama ya karena kita dalam bahasa Indonesia, para ulama itu akan mendapatkan tempat yang khusus, Pak. Itu luar biasa. Jadi ibaratnya kalau kita berada dalam satu acara VIP nih, wah ini para alim nih, para ulama, tempatnya khusus, istimewa. Lapis kedua yang agak lumayan, gitu kan. Yang paling belakang, nah ini yang biasa-biasa aja. Kan kita ketika mendapatkan tempat khusus, tempat yang dimuliakan, yang memberikan tempat yang mulia siapa? Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita merasa senang karena apa? Yang memuliakan kita adalah Allah. Bahkan belum di akhirat saja, kalau yang namanya orang berilmu, guru, kiai, di dunianya saja sudah dimuliakan. Ya, bahkan dalam kajian ini kan menghormati ulama, Pak. Kita memandang wajah ulama saja itu sama dengan ibadah sekian tahun. Masya Allah, luar biasa. Misalkan Pasar Hijau ya, kita anggap sebagai ulama ya. Udah kita pandangin aja biar kita ibadah sekian tahun gitu kan. Nah, maksudnya keutamaannya itu, keutamaan ulama itu kalau mau dibandingkan karena ilmu yang diberikannya,
itu setara dengan orang beribadah sekian tahun. Nah, oleh karena itu ada apa namanya istilahnya, kita dianjurkan memang untuk menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, supaya kita bisa meneruskan, mengajarkan risalah yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kita tidak mampu untuk menjadi orang yang berilmu atau menjadi orang yang alim, jadilah penuntut ilmu. Jadi jadilah kita penuntut ilmu. Ya, insya Allah dalam ayat yang tadi, orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena kesibukan kita atau karena hal-hal yang menjadi alasan kita tidak bisa menjadi penuntut ilmu, ya kita harus menghormati atau mendukung para penuntut ilmu. Misalkan ya memberikan infak kepada sebuah majelis ta'lim gitu. Memberikan sumbangan atau sering bersedekah baik kepada ulamanya ataupun kepada para penuntut ilmunya. Nah, itu sebagai bentuk kontribusi. Ya, sehingga ketika kita tidak mampu menjadi ulama, tidak mampu menjadi penuntut ilmu, jadilah orang yang mencintai para ulama dan para penuntut ilmu dengan berkontribusi. Nah, ketika kita mencintai juga nggak mampu gitu ya, ini yang paling rendah nih, minimal janganlah kita menjadi pembenci para ulama dan para penuntut ilmu. Sekarang ini kan banyak sekali orang yang membenci para ulama, benar kan? Terutama ulama-ulama yang tegas, ya, yang mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu ketika berbenturan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu, nah, itu bisa dibenci itu ulama tersebut. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan diri kita orang yang berilmu. Kalau kita tidak mampu, kita menjadikan diri kita orang yang selalu menuntut ilmu. Kalaupun tidak mampu, kita jadikan diri kita sebagai orang yang cinta kepada para alim dan para penuntut ilmu. Bahkan yang terendahnya, jangan sampai kita menjadi pembenci para ulama dan para penuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha menjadikan diri kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima shalatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rizqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.